Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat tahun baru, Shalom. Berkat Tuhan kita bisa melewati seluruh rangkaian kegiatan Natal dan juga tahun baru. 1 Januari kemarin pas hari Minggu juga kita bisa beribadah, bersukacita di dalam Tuhan. Tema kita sepanjang tahun 2023 ini adalah hidup berfokus Kristus. Saya mau bacakan Filipi 1 ayat 21 buat kita yang berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang tidak percaya tidak bisa memahami makna mati adalah keuntungan, karena mati itu selalu dianggap kerugian. Tetapi saudara, kalimat ini diawali dengan sebuah perkataan yang tegas. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Berarti kalau kita mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, bersekutu dengan Kristus, intim dengan Kristus, mengerjakan kehendak Kristus, berbuah bagi Kristus, bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Mati artinya kita akan tinggal dengan Kristus sampai selama-lamanya. Jadi kerugian apa yang akan kita peroleh selain daripada keuntungan? Oh, betapa mulianya kalau kita bisa hidup sungguh-sungguh berfokus kepada Kristus. Pagi ini saya ajak kita mau belajar dari dua orang rasul hebat. Yang pertama adalah Paulus dan yang kedua adalah Petrus. Apa akibatnya kalau kita hidup berfokus kepada Kristus? Yang pertama, pelajaran hidup dari Paulus. Jika kita hidup berfokus Kristus, itu akan mendatangkan sukacita di tengah kesulitan. Saya bacakan Filipi 4 ayat 4 dan ayat 6. Dikatakan demikian, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika Rasul Paulus menulis kalimat-kalimat ini, dia ada di dalam penjara di kota Roma. Seharusnya dia yang perlu mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari jemaat yang di luar penjara. Anehnya justru dia menasehati orang-orang yang ada di luar penjara. Pada posisi Paulus di penjara yang sangat tidak nyaman. Dia bilang, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan kamu khawatir. Saudara-saudara, kalau sukacita kita ditentukan oleh faktor luar, faktor lahiriah, oleh lingkungan, tidak mungkin kita bisa memilikinya. Tetapi karena Paulus tahu bahwa sukacita sejati dihasilkan karena relasi dengan Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Kristus, maka dia bisa tetap berkata, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Saya percaya bahwa kalau fokus hidup ini adalah diri kita, fokus hidup ini adalah kenyamanan kita, pasti kita mengeluh kalau ada hal-hal yang tampaknya kurang enak. Makanan tidak enak membuat kita mengeluh. Kondisi rumah yang bocor membuat kita mengeluh. Kita pergi berlibur, hotelnya tidak bagus, kita mengeluh. Kalau fokusnya kenyamanan diri, ada banyak alasan untuk kita mengeluh. Tapi kalau fokus hidup kita adalah Kristus, sukacita di tengah kesulitan akan kita alami. Karena apa? Bahkan misalnya ketika orang menjelek-jelekan kita, kita bisa melihatnya itu adalah proses pembentukan yang Kristus izinkan supaya karakter yang jelek dari kita dicabut, diganti dengan karakter yang baik. Saudara-saudara, bahkan ketika kita mengalami tantangan, masalah, kita bisa melihat semua persoalan
adalah kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Contohnya, siapa yang bilang bahwa COVID itu adalah sesuatu yang baik? Semua menganggap hal yang buruk. Tetapi tahukah saudara, melalui pandemi, penyakit, masalah seperti COVID ini, banyak orang membutuhkan Tuhan. Dan bukankah kalau kita berfokus kepada Kristus, kita menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil, membawa orang datang kepada Tuhan Yesus? Saudara, Paulus mempraktekannya. Pada waktu dia berada di penjara di kota Filipi, dia memberitakan Injil, ditangkap sama Silas. Apa yang dia lakukan? Karena fokusnya Kristus, dia tidak maki-maki, dia tidak marah-marah. Tengah malam mereka menyanyi memuji Tuhan, sampai semua orang tahanan lain mendengar. Dan ini kan menjadi keanehan bagi orang lain. Mestinya nangis, mestinya berduka cita, ini kok malah menyanyi memuji Tuhan. Dan Allah bertindak, gempa terjadi, belenggu mereka lepas. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara Filipi bisa diinjili oleh Paulus. Bahkan dia dan seisi keluarganya bertobat. Paulus pernah berkata dalam Filipi 1 juga, justru dalam pemenjaraanku, aku punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan orang-orang di luar penjara juga bertambah berani bersaksi. Karena mereka pikir ya bersaksi paling-paling di penjara. Di penjara bisa menginjil seperti Paulus, memenangkan jiwa. Jadi saudara, kesulitan-kesulitan yang ada, penjara bagi Paulus, Tuhan bisa gunakan menjadi ladang penginjilan untuk orang-orang bertobat. Saya teringat tahun 2020 ketika COVID mulai merebak, saudara-saudara, mahasiswa seminari Bethel itu banyak yang kena COVID ya. Sekian puluh itu yang kena COVID. Akhirnya dibawa masuk ke Wisma Atlet, saudara. Mereka harus dirawat di sana. Waduh, saya juga bingung melihat hal itu. Bagaimana? Lalu saya pesan kepada dosennya, tolong sampaikan hal ini. Bahkan saya membuat voice recording dan saya titip lewat salah satu dosen yang lewat salah satu orang mahasiswa yang juga sedang dirawat di sana. Jadi dosen itu kirim voice note-nya ke mahasiswa tersebut dan saya kasih arahan mereka lewat voice note. Karena kan nggak ada orang yang boleh masuk ke dalam karena menularkan, saudara sekalian. Saya bilang, kalian ada di Wisma Atlet. Kita dosen-dosen nggak bisa masuk. Dan di Wisma Atlet itu, kamu jangan sedih. Hati yang gembira adalah obat. Justru kamu harus lihat, mahasiswa seminari, saya bilang, ini adalah kesempatan pelayanan. Banyak orang takut mati. Itu awal-awal kan banyak yang mati, saudara sekalian. Tapi anak-anak seminari itu kan 20-an umurnya, saudara masih sehat-sehat. Jadi ya banyak yang OTG juga begitu. Justru ini kesempatan untuk bersaksi. Saya bilang kalau ada orang ketakutan dan sebagainya, dekati, ajak ngomong. Mungkin seorang ibu, seorang bapak, siapapun, ajak ngomong, bersaksi. Kalau mereka mau didoakan, doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka mempraktekannya, saudara sekalian. Jadi setelah mereka pada keluar, saya tanya, gimana? Ada yang minta didoakan? Ada, Pak. Dan mereka mulai mendoakan orang-orang yang ada. Saudara-saudara, bahkan di tengah Wisma Atlet, di mana orang-orang sehat nggak boleh masuk ke sana, dan nggak berani juga kan, justru kita bisa menjadi saksi. Artinya apa? Ketika fokus diri kita adalah kenyamanan, kena COVID mana enak, masuk Wisma Atlet mana enak. Tapi kalau fokus kita adalah gimana kehendak Kristus, misi Kristus, itu terjadi melalui kehidupanku. Justru kesempatan yang tampaknya tidak nyaman di penjara bagi Paulus, di Wisma Atlet bagi orang yang kena COVID adalah kesempatan untuk kita bersaksi dan mendoakan orang lain. Hari ini mari kita mengambil tekad untuk hidup berfokus kepada Kristus. Yang kedua, saya melihat pelajaran hidup dari Rasul Petrus dalam Matius 14
Dikisahkan Yesus berjalan di atas air, lalu Petrus juga ingin ikut-ikut juga, saudara, jalan di atas air. Dan di ayat 28 dan selanjutnya dikatakan, lalu Petrus berseru, Matius 14 ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saya melihat di sini, saudara sekalian, kehidupan Petrus. Yang pertama tadi dari Paulus kita belajar, hidup berfokus Kristus mendatangkan sukacita di tengah kesulitan. Penjara sekalipun menjadi kesempatan untuk dia bisa memenangkan jiwa. Pandemi COVID sekalipun merupakan kesempatan untuk kita memberitakan Injil, karena banyak orang stres, banyak orang takut. Tapi yang kedua dari Petrus kita belajar ini, hidup berfokus Kristus membuat kita tidak tenggelam dalam masalah. Sebaliknya, kita bisa berjalan di atas air. Berjalan di atas air artinya mengatasi kemustahilan. Kan gak mungkin orang jalan di atas air. Tapi bersama Yesus bisa. Mustahil bagi manusia, bisa bersama dengan Tuhan. Berjalan di atas air artinya kita mengalami mujizat kalau kita fokus kepada Kristus. Tetapi seperti Petrus, kita harus melangkah, harus take action. Jangan pasif, jangan cuma terima nasib. Kita minta, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Maka kita akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Saya dengar kesaksian ya, lagi pandemi ini, ada seorang pemilik perusahaan travel bureau tutup, saudara-saudara, karena nggak ada orang kan selama 2 tahun ini bepergian kemana-mana. Tiket nggak laku, tour and travel nggak laku, bingung kan, karyawan banyak, gimana? Harus kasih makan. Dia doa, dia tanya sana sini, cari peluang kesempatan. Dapat kesempatan, saudara, untuk import alat-alat kesehatan, banting setir sekarang. Jadi dia mulai kejoinan sama temennya import alat-alat kesehatan, dan ternyata makin berkembang, saudara sekalian. Akibatnya sekarang dia punya 2 pekerjaan. Alat-alat kesehatan masih dilakukan usaha ini, tapi travelnya, turnya mulai jalan kembali. Jadi saudara, ketika kita mulai melangkah keluar dari perahu yang nyaman, dari comfort zone kita, biasanya kan travel, nggak punya pengalaman untuk import alat kesehatan dan sebagainya. Tetapi ketika kita berani berjalan dengan tuntunan Tuhan, dipelihara tuh orang pada masa COVID, survive. Tapi kalau saudara cuma terima nasib, diam saja, tanpa mengambil langkah tindakan, kita tidak akan mengalami mujizat. Yang penting itu jangan tolah-toleh kiri kanan, bimbang ragu, maka seperti Petrus akan tenggelam. Bapak Ibu pernah lihat televisi nggak? Ada kijang dikejar oleh harimau. Kijang itu sebetulnya larinya lebih kencang dari harimau dan tidak mungkin terkejar. Tapi kenapa kijang seringkali malah diterkam oleh harimau? Kalau lari suka noleh ke belakang, lari lagi, noleh lagi ke belakang. Pernah lihat gak itu di TV, saudara? Noleh lagi, lalu suara harimau, aum, ini membuat terintimidasi itu kijang. Akhirnya dia tertangkap. Alkitab berkata jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Pegang firman, hidup lurus. Kalau kita melihat terus lurus ke depan pada sasaran panggilan sorgawi dalam Kristus, kita akan menang. Ada pelayan Tuhan mundur. Kenapa? Kecewa sama orang lain. Tolah-toleh, saudara. Tolah-toleh ya tenggelam imannya, tenggelam hidupnya. Hidup itu jangan suka tolah-toleh. Pandang terus
padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Ini lagu lama tapi lagu bagus, saudara. Anak muda nggak ngerti lagu ini ya. Saya mau pilih-pilih lagu yang tolak-toleh, nggak ada tuh lagu baru, saudara ya. Tapi pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan tolak-toleh itu lagu lama, saudara, nggak ada di lagu baru. Nah, jadi kalau kita lihat kiri kanan orang yang punya kelemahan ini itu, ya iman kita lemah lah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berpandang kepada Tuhan Yesus, fokus kepada Kristus, kita akan mengalami kemenangan. Saudari yang sakit, fokus pada Kristus dan firman-Nya, biar kita bisa mengalami mujizat, berjalan di atas air. Bagi orang gak mungkin, tapi bersama Yesus bisa, saudara. T.L. Osborne, seorang hamba Tuhan dengan karunia kesembuhan ilahi, pernah bilang, jika Anda sakit, dengarkan 3 hal ini. Pertama, apa kata gejala penyakit itu? Wah, gejalanya gini, gitu, gini. Wah, ini penyakitnya anu. Yang kedua, apa kata firman Tuhan? Oleh bilur Kristus kamu telah sembuh. Dan yang ketiga yang sangat penting, apa kata Anda? Apakah Anda mengaminkan gejala penyakit atau Anda mengaminkan firman? Kalau kita mengaminkan gejala penyakit, penyakitnya tambah parah. Tapi kalau kita pegang firman, aku tidak akan mati, aku akan hidup, aku akan memuliakan Tuhan. Oleh bilur Kristus aku sudah disembuhkan. Amin. Kita jalan di atas air. Kita ngalami mujizat. Gak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan semuanya mungkin. Haleluya. Karena itu, mari kita hidup berfokus Kristus, membuat kita tidak tenggelam dalam masalah, tapi kita bisa berjalan di atas air. Saudara, seperti kita tahu, di Bandung kita akan segera memulai pembangunan The Journey, ya. Di tanah seluas sekitar 2 hektar, ada gereja, museum Alkitab, teater rohani. Biayanya itu ratusan miliar, saudara-saudara. Dan saya mengalami beberapa kali pergumulan ketika harus jalan di atas air. Apakah harus melihat tiupan angin kiri kanan lalu bisa tenggelam. 2020 ketika kita mulainya itu 2019 pembayaran tanah, bulan Oktober kalau saya nggak salah. Nah, bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, saudara, baru berapa bulan gitulah, 6 bulan lah. Saudara, tiba-tiba kena COVID, gereja kan tutup, persembahan semuanya anjlok. Waduh, kita pikir gimana ini ya? Kalau orang nggak percaya seperti kiamat ini, saudara sekalian. Baru mulai pembelian tanah, cicilannya sekian miliar itu kan setiap bulan, saudara. Waduh, gereja tutup dan sebagainya, persembahan merosot. Saya datang ke pihak Sumarekon, minta di reschedule, disetujui. Wah, seneng. Kami hitung ulang ya Pak, katanya. Dihitung-hitung ulang, ternyata biayanya membengkak. Bunganya 5 miliar. Bunga doang, saudara sekalian, untuk penundaan tersebut. Waduh, saya pikir ini repot ini. Akhirnya setelah doa, berpikir, berunding, mempertimbangkan, udahlah fokus kepada Tuhan saja. Kalau ini visi dari Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan. Jadi saya bilang, gak jadi deh, tetap seperti semula saja, saudara-saudara. Dan walaupun banyak tantangan, sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menolong. Tuhan meluputkan kita dari masa-masa sulit. Kita tidak tenggelam, kita bisa berjalan di atas air. Setelah itu izin, saudara. Izin itu kan sulit sekali. Bandung Timur rasanya belum pernah ada gereja dapat izin. Nah, kita lagi ngurus-ngurus perumahan persis yang nempel di sebelah Sumarekon. Itu ada gereja ya, gereja di model kayak rumah gitu. Di demo masa, saudara. Waduh, terjadi keributan. Dan itu juga bisa membuat hati kita ciut kan.
Seperti kijang waktu lari, harimau haum gitu. Waduh, mulai gemeter juga ini. Ya, memang bukan gereja kita, tapi waduh, ini imbasnya bisa ke tembok sebelah ini, saudara-saudara. Tapi kita doa, kita berusaha. Tuhan itu mempertemukan dengan seorang kiai yang berpengaruh. Semula dia menolak, saudara. Tapi akhirnya dengan pendekatan-pendekatan menjadi lunak. Ya udahlah, kamu dianggap saudara kepada salah satu tim kita di Bandung. Malah dia tunjuk adiknya untuk jadi pembuka jalan. Jadi kemana-mana itu biasanya adiknya, saudara sekalian, meredam ini dan itu. Kemarin ini dari FPI yang mulai bangkit, mulai coba ojok-ojok lagi. Diredam lagi, saudara sekalian, sama kiai. Telat, ini udah izinnya udah resmi semuanya. Nanti aja kamu kalau mau demo, kalau ada gereja kedua yang mau masuk, nah kamu demo. Katanya, yang ini biarin aja lah. Kita udah setuju katanya. Waduh, malah mereka yang ngomong, saudara. Izin kita bisa dapatkan, izin gereja. Ini kan berjalan di atas air, tampaknya mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 2023, tahun suram, tahun gelap. Loh, saya juga bisa goyang, saudara. Ini, aduh, maju nggak ya? Izin sudah keluar, tapi pembangunan ini biayanya gimana ini? Ya, bulan lalu Pak Suwito bilang, bisa nggak gereja di Bandung siapkan 5M setiap bulan? Waduh, saya bilang nggak bisa, Pak. Ya, besar sekali jumlahnya. Tapi saya ngerti Pak Suwito kan memang udah biasa pembangunan, ya mesti ada dana yang cukup kuat. Tapi kita kan memang bangun gereja jalan dengan iman nih, saudara sekalian. Ya 2 miliar barangkali bisa lah, ya kita cari dana dan sebagainya, sama tanah jadi kira-kira jadi 3 miliar per bulan, saudara. Ini jatuhnya sekarang kira-kira 3,5 M lah per bulan. Ya, sesuatu yang mustahil, yang berat. Saya tanya tadi malam sama Pak Guna Asin, sebulan berapa sumbangan yang masuk sekarang untuk pembangunan gereja? 400 juta. Bayar 3,5 miliar. Ini kalau lihat kiri kanan bisa tenggelam nih, saudara sekalian. Tapi saya percaya sajalah, fokus kepada Kristus. Tiang pancangnya 17 M. Dan Pak Wito udah kasih tahu saya, juga Pak Sur ya yang ahli untuk struktur. 17 M itu nanti nggak kelihatan apa-apa karena dipancang di dalam tanah kan, saudara sekalian. Ya, masuk tanah semuanya 17 M. Waduh, cari 17 M juga nggak gampang situasi gini. 2023 masa gelap, tahun baru ada berkat baru. Tiba-tiba ada yang bilang, Pak, saya janji iman 2023. Tiang pancang saya yang akan handle biayanya. Terus saya bilang 17 M loh, banyak ya. Mungkin dipikirnya berapa gitu. Iya Pak, tahu 17 M. Saya cicil, saya akan lunasi. Saya belum sempat khawatir, Tuhan sudah jawab. Inilah berjalan di atas air. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan akhir kata saya mau katakan, tahun baru ada berkat baru. Tahun baru ada mujizat. Tahun baru kita jalan di atas air. Tahun baru kemuliaan Tuhan yang lebih besar Tuhan akan berikan. Saya doakan tahun baru ini ada berkat kejutan yang besar yang Tuhan lakukan. Kalau kita fokus kepada Kristus, bisa bersuka cita di atas segala masalah. Fokus kepada Kristus, kita berjalan di atas air. Selamat pagi, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.